secara hukum unsurnya memenuhi, misalkan barang bukti yang besar atau memang dia pengedar, walaupun kecil, kalau dia jualan ya kena. Pasti itu sudah sangat unsurnya memenuhi, Mas. Narkotika itu sebetulnya tidak pandang bulu. Siapapun kalau orang itu tidak hati-hati maka dia akan terkena. Dia secara nggak sengaja diajak teman-temannya, ayo tayo cobaan mas koniku banci misalkan. Minimal kalau ibu ya ibu itu harus tahu anaknya. Ternyata alasan kita lama gak ketemu biar ngerasain senangnya kembali silaturahmi. Kembali silaturahmi dengan Freedom Internet. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu spesial guys. Beliaunya pernah menjabat Kepala BNN Kota Surabaya, Badan Narkotika Nasional. Beliau sangat gigih memerangi narkoba. Meski sudah pensiun, beliaunya tetap giat, masih aktif di organisasi anti narkoba. Malah yang menarik guys, ini kenapa beliaunya saya undang. Beliau itu untouchable. Jadi beliau itu tidak pernah menolak suap. Kalau nggak salah beliaunya pernah disuap totally 3 miliar guys. Itu ditaruh di depan, nggak disentuh, disuruh kembalikan. Bagaimana siapa beliaunya? Mungkin lebih jelasnya saya langsung aja kepada beliaunya. Ibu AKBP Purnawirawan Suparti. Monggo Bu, jenengan perkenalkan karirnya kok kemudian menjabat sebagai Kepala BNN Kota Surabaya. Iya. Saya awalnya dulu lulusan SMEA Mas. SMEA di Surabaya. Kemudian sebenarnya cita-cita saya itu jadi guru. Terus saya diajak temen, ayo mlebu polisi. Terus saya bilang, wih aku wedi rek gitu ya. Tapi dengan perjalanan waktu saya diterima pendidikan di Jakarta selama setahun ya. Setelah itu dikembalikan ke Jawa Timur. Saya tempatkan di polisi lalu lintas Mas. Lantas. Terus di situ saya pernah jadi polisi lalu lintas sampai Polwan. Nah, kemudian saya sampai berkarir bisa sekolah lagi, sekolah perwira. Sekolah perwira di Jakarta juga selama setahun. Di samping ada banyak kejuruan gitu Mas ya. Nah, dari lulus perwira saya ditempatkan di Surabaya lagi. Saya pernah 3 kali Kapolsek. Kapolsek mana aja Bu? Kapolsek Wonocolo, Kapolsek Pabean Cantikan, terus satu lagi Kapolsek Asemrowo. Waktu itu menjabat Kapolsek pangkatnya apa Bu? AKP sudah AKP. Ya, AKP. Setelah di sana saya jadi humas Mas. Humas di Polrestabes Surabaya. Agak lama ya. Setelah jadi humas, saya ikut tes, kemudian masuk di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Saya diterima di situ. Tahun berapa Bu? Kalau di BNN saya akhir 2014. Akhir 2014 ya. Sampai saya pensiun 2019. Hampir 5 tahun saya. Hampir 5 tahun. Di sana. Jadi cukup memberikan pengalaman yang luar biasa bagi hidup saya, bagi masyarakat, yang pengalaman itu tentunya bermanfaat ya Mas, untuk keluarga, terutama untuk masyarakat, karena terkait dengan narkoba ini kan sesuatu yang
berbahaya. Tapi tidak banyak masyarakat yang tahu. Tahu ya. Iya. Itu jadi saya bersyukur, terima kasih saya diundang untuk menyampaikan edukasi ya, hal-hal terkait dengan bahaya narkoba yang ada selama ini ya, dan sampai saat ini masih banyak. Gitu. Bu, mengapa sih? Seberapa parah peredaran narkoba mungkin di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Ibu? Sebetulnya kalau kita tahu petanya ya Mas, mungkin 15 tahun yang lalu sekitar tahun 90 gitu ya. Di Indonesia itu cuman transit aja Mas. Oh, transit ya. Transit ya, misalkan ada narkoba yang dari Cina, dari Eropa, itu biasanya mereka ke Medan, ke Aceh dulu, atau ke Jakarta langsung keluar lagi, gitu ke luar Indonesia. Tapi dengan perjalanan waktu ya, karena sekarang ini kalau dikatakan bebas ya Mas, orang bergaul ya, kemudian dengan dalam pergaulan itu kadang-kadang kita tidak sederhana ngopi ya, tetapi melakukan hal-hal yang di luar nalar, padahal itu berbahaya. Misalkan namanya penyalahgunaan narkotika. Narkotika ya narkoba itu Mas. Narkoba itu kepanjangan dari narkotika, obat berbahaya Mas ya. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Adiktif itu kan membuat orang kecanduan. Ya. Nah, dulu itu begitu, jadi Indonesia untuk transit. Tapi sekarang pasarnya sudah luar biasa. Ya, pasarnya di Indonesia itu sudah luar biasa, terutama yang di kota-kota besar. Misalkan kita ambil contoh di Jakarta, kita tahu ya setiap mungkin sebulan 2 kali kalau enggak pasti melakukan pengungkapan, penangkapan terhadap penyalahguna narkotika. Itu memang yang kita lihat biasanya si artis ya, kemudian ada pejabat, maaf ya, kemudian masyarakat biasa. Nah ini loh jahatnya narkotika itu. Narkotika itu sebetulnya tidak pandang bulu. Siapapun kalau orang itu tidak hati-hati maka dia akan terkena. Ya, karena menurut pengalaman saya dan sampai saat ini saya ini kan melakukan pendampingan Mas terhadap anak-anak pengguna narkoba. Kenanya di mana? Kalau dulu memang kadang-kadang orang menggunakan itu, maaf ya, di tempat hiburan malam. Ya, betul. Sekarang banyak Mas, di kos-kosan banyak ya. Terus kemudian di apartemen, di rumah, di pertokoan, banyak di tempat-tempat kosong. Dia merasa tidak terusik. Ya, kita tahu bahwa kadang-kadang narkoba itu kan macam-macam Mas. Ada yang oral, misalkan kayak tablet ya, betul. Digunakan apa kayak pil. Dan kita tidak, kalau kita tidak ngerti kayak ekstasi ya, narkoba itu sebetulnya ratusan Mas. Tetapi yang didukung oleh undang-undang itu belum banyak. Itulah kenapa kadang-kadang narkoba yang jenis lain, kita kan yang familiar itu misalkan narkoba itu ganja, sabu, morfin, pil double L, kemudian morfin, kokain, morfin itu ya Mas. Itu belum ada juga obat penenang yang tetap dilarang digunakan kecuali ada resep dari dokter. Nah itu loh yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Sedangkan jenis ekstasi itu kalau dulu itu mungkin warnanya hanya pink. Sekarang ada hijau, ada biru ya Mas, ada putih. Yang putih kalau orang nggak ngerti dipikir vitamin. Belum lagi digambar-gambar kayak boneka-boneka, kayak ikan-ikanan. Orang kan nggak tahu kalau itu narkoba. Nah, memang saat ini narkoba itu mengikuti perkembangan zaman Mas ya. Kita tahu bahwa dulu pernah ada kasus ya bahwa ganja itu dimasukkan di dalam campuran roti ya Mas, snack ya. Kenapa begitu? Nah supaya kita semua itu enggak tahu. Coba kalau anak kita
suami kita, adik kita pakai narkoba itu, orang pakai ganja seperti merokok biasa kan dicampur rokok, tapi efeknya kan luar biasa. Orang pakai narkoba jenis apapun, secara psikologi itu akan merusak jiwanya. Secara kesehatan juga, yang ada jelas perilaku. Yang jelas otaknya Mas yang dirusak, saraf-saraf otak. Di otak kita itu kan ada yang saraf-saraf lembut itu. Nah, itulah yang dirusak Mas. Sehingga dalam jangka lama itu akan terjadi kerusakan sampai bolong-bolong gitu ya. Putus sarafnya. Orang kalau sudah begitu akan terjadi perubahan perilaku. Misalkan acuh tak acuh, suka marah, menyendiri, seenaknya sendiri. Dan kalau sebetulnya kalau kita itu tahu itu peka, misalkan di kantor akan ngerti anak ini kok bolosan ya. Biasanya jam 7, jam 8 harus apel, dia jam 11 baru datang. Kalau enggak ngantuan. Karena orang menggunakan narkoba itu orang melek, dia tidur. Nanti kita tidur, dia pakainya malam-malam. Nah, itu yang terjadi di sekitar kita. Jadi sebetulnya kalau kita ingin aman, mendeteksi itu gampang di keluarga kita. Jadi kalau dia sudah berperilaku aneh, nah itu mungkin nggak perlu dimarahi. Dicek aja mungkin kalau anak kita tasnya barangkali ada pipet, ada jarum suntik, ada semacam permen obat. Terus mungkin kamarnya itu kita lihat rapi enggak. Kalau kamarnya jorok, nah itu juga tanda-tanda. Kemudian kamar dia kalau berlama-lama di kamar mandi itu juga tanda-tanda. Terus kemudian kita harus meriksa lemari, cepit-cepitan itu ya Mas. Apa namanya? Angin-angin biasanya ditaruh di situ, ada botol-botol dan sebagainya. Jadi sebetulnya orang tua pun harus peka ya Mas. Harus peka dan perilakunya, kalau ditegur dia marah enggak gitu ya. Nah, mungkin bisa kalau seperti itu bisa konsultasi dengan dokter, psikolog di mana saja ada, misalkan di rumah sakit jiwa atau di rumah sakit Dr. Sutomo atau paling enak ya di BNN. Dan itu nggak bayar gitu, gratis. Datang ke bagian rehabilitasi menyampaikan anak saya kok seperti ini. Nanti akan disampaikan gitu. Tapi biasanya anaknya kalau diajak di situ enggak mau. Tapi orang tua harus punya cara ya. Dengan BNN misalkan bagaimana caranya, mungkin dites urin atau dilakukan asesmen dan sebagainya. Menurut pengalaman Ibu sebagai Kepala BNN Kota Surabaya, kira-kira berapa kategori sih orang mulai mencandu atau suka narkoba? Jadi sebetulnya Mas, pengguna itu ada 3 jenis. Ya, betul. Pengguna ada 3 jenis. Yang pertama dia itu coba pakai ya. Coba pakai itu misalkan dia secara nggak sengaja diajak temen-temennya, ayo tahu cobaan Mas, kon iku banci misalkan, kon ku wedi sopo sih, atau mungkin bahkan pacarnya. Ya karena kadang-kadang memang orang pengguna narkoba salah pergaulan ya, kalau menurut saya ya. Karena bisa saja anak itu karena tidak diterima di tempat yang normal, maka dia ikut masuk ke anak-anak yang mungkin mempunyai pergaulan yang berlebihan ya. Itu coba pakai. Jadi iseng-iseng gitu loh Mas. Terus kemudian kalau sudah coba pakai, kalau dia itu tidak segera menyadari, dia bisa menjadi pengguna tetap. Pengguna tetap ini apabila setahun itu dia sudah menggunakan lebih dari 138 kalau tidak salah. Misalkan gini, seminggu pisan atau habis gajian, ayo engko acara. Misalkan di Trawas, maaf ya karena di sana aman. Bisa loh dia di hutan kayak kemah gitu. Kita menemukan Mas, anak naik gunung itu dia pakai begitu. Dan dia ngaku sendiri. Ya jadi
ada komunitas-komunitas tertentu ya Mas ya, yang dia kayaknya itu aktivitas olahraga, aktivitas kecintaan apa, padahal dia menggunakan. Bahkan kita dulu pernah ya Mas beberapa kali nangkep di warung kopi. Kayaknya gak ketok loh Mas ngopi ya, ngobrol, tapi dia disambi. Oh gitu ya. Iya, nah itu loh. Jadi warung kopi pun sebetulnya ada yang jual tuh nggak ngerti dia bawa sendiri, kan punya geng. Iya. Cuman biasanya warung kopi pun yang rodok jauh dari lingkungan keramaian gitu. Jadi seperti itu, di kos-kosan pernah, di masjid juga pernah, di sekolahan di pernah. Itu kamar mandi itu ya sering. Kemudian di lapangan luas begitu ya Mas ya. Malam-malam dia sendirian berlima, kita masa curiga Mas. Terus gelap. Iya kan biasa anak-anak nongkrong. Ya, nah, hal-hal seperti itu menurut saya orang tua, tetangga misalkan, "Hei, lah bosi kon iki nang peteng-peteng ayo." Atau dikasih aja lampu. Iya, Karena memang kayak gitu tuh kan fly ya Mas. Dia tidak melihat yang seperti apa ya, Mas. Dia perilakunya sudah berubah memang. Kehidupan yang abnormal itu yang fun-fun saja bagi dia. Tapi kan mengganggu untuk sosial, lingkungan sosial. Yang ketiga jenisnya apa? Oh iya. Akut ya? Jadi yang ketiga akut Mas. Kalau sudah akut itu sudah kecanduan yang tidak bisa ditolak. Jadi dia memang sudah harus dirawat di rumah sakit. Kalau dia sembuh ya sudah cacat otaknya. Ya? Iya. Jadi mereka itu setengahnya ya orang nggak waras Mas. Wah, sampai gitu ya? Iya. Jadi sebetulnya narkoba itu merusak negara. Bayangkan ya kalau kita itu di Indonesia itu tahun 2040-50 kan mungkin Indonesia emas, ya Mas ya, dimana anak-anak yang sekarang ini produktif masih sekolah di SMA atau kuliah, nantinya dia akan memegang estafet ya, kepemimpinan negara. Bayangkan kalau anak-anak sekarang itu yang lagi sekolah-sekolah ini tidak kita awasi, kita bina, tidak ya keras ya enggak, lihat ya Mas, kayak orang main layangan tuh loh ya. Nah, itu akan jadi apa negara kita gitu loh. Sementara negara kita tahu bahwa enak di kita ini kan subur ya. Kemudian apa-apa murah. Bayangkan kalau di negara lain. Iklim aja kita banyak macam-macam loh. Kalau di negara lain ada yang nggak ada hujannya, ada yang nggak ada panasnya kan gitu Mas. Ada yang nggak punya laut, tapi Indonesia punya segalanya. Itulah yang menjadi salah satu menjadi kecurigaan kita gitu ya, bahwa Indonesia itu jangan sampai nanti masyarakatnya, rakyatnya itu rusak, hilang karena kena narkoba. Kalau misalkan anak-anak itu misalkan narkoba itu tiap tahun kan selalu ya Mas, ada temuan baru, berubah, beradaptasi. Jenisnya itu makin banyak. Kalau dulu mungkin cuma 10, sekarang kan banyak. Jenisnya makin banyak. Kemudian pengguna makin muda. Kalau dulu kan orang dewasa. Sekarang anak SD ditemukan kelas 5, kelas 6. Ada Bu ya? Ada. Ya, itu saya menemukan. Kemudian perempuan. Perempuan itu sekarang jadi kurir juga banyak. Bayangkan sekarang Mas, kalau kita di perbatasan Malaysia ya. Dari Indonesia ke Malaysia kan nyebrang kapal aja. Kalau orang naik kapal itu kan paling 10.000, 20.000. Kalau narkoba kan jutaan Mas, hanya membawa dari titik A ke titik B. Puluhan juta. Nah, hal-hal itu yang di jalur-jalur jalur tikus ya kalau dibilang. Nah, kalau di Surabaya misalkan pengedar itu dapatnya puluhan juta. Sedangkan kita kerja kantor aja berapa gaji kita UMR kalau di Surabaya 4 juta ya. Kalau selamat dari misalkan Surabaya ke Madura puluhan juta Mas, 50 juta misalkan. Kan orang kalau pikirannya yang
buntu atau bagaimana kan mau, Mas. Tapi biasanya pengedar itu juga sudah dipengaruhi oleh narkoba, sehingga dia nggak akan menolak. Dia nanti dapat fee narkobanya, dapat uang itu, jadi dia nggak nolak, Mas, karena dia itu menjanjikan. Selama Ibu menjabat Kepala BNN Kota Surabaya, ada nggak penangkapan yang mungkin berkesan atau unik atau bagaimana selama itu, Bu? Sebetulnya banyak ya, Mas. 5 tahun, Bu, ya? Iya, sebetulnya banyak, mulai dari sederhana sampai yang besar gitu ya. Tapi dari situ memang menurut saya itu ya kita harus intent. Karena dari situ itu kita bisa menemukan yang besar gitu, Mas, ya. Narkoba itu ya. Makanya sebetulnya kita harus tetap dekat dengan masyarakat. Supaya info itu di samping kita mempunyai alat khusus bisa disampaikan oleh anak-anak muda itu ya. Termasuk kita bergaul itu dengan anak-anak gelandangan, itu malah asik gitu. Malah mereka itu kadang-kadang tempatnya gitu, Mas. Kadang kita kan nggak melihat anak-anak itu ya. Betul. Nah itu jadi keunikan itu di situ gitu ya, Mas. Jadi tapi kita tetap proses kalau memang secara hukum unsurnya memenuhi, misalkan barang bukti yang besar atau memang dia pengedar, walaupun kecil, kalau dia jualan ya kena. Pasti itu sudah sangat unsurnya memenuhi, Mas. Kalau nggak salah untuk memerangi narkoba itu perlu kecanggihan teknologi, Bu. Mungkin kalau hanya polisi biasa, bukan BNN, nggak akan bisa mengungkap itu, Bu, ya. Ya memang sekarang ini sudah canggih, Mas, ya. Kayaknya pemerintah sudah banyak memberikan ya alat-alat khusus yang untuk mendeteksi. Misalkan dari rumah atau badan atau apa, kita memang punya alat ya. Kalau di BNN itu ada, termasuk di kepolisian juga. Itu, Mas. Jadi memang dibekali, Bu, ya. Dibekali dan tidak setiap anggota itu bisa, Mas. Karena memerlukan anggota yang pandai untuk mengoperasionalkan dan perlu pelatihan khusus. Perlu intent. Jadi ya seperti kita ini kalau pas di depan laptop ya begitu, mengikuti dia lari kemana, bawa apa. Oh gitu ya. Narkoba tidak pandang bulu, tidak pandang profesi. Kira-kira infonya pernah menangkap dokter segala, Bu, ya, waktu menjabat? Iya, kebetulan dulu itu pernah menangkap oknum dokter. Pernah juga kita menangkap oknum dewan. Ya. Ya, terus itu, Mas. Jadi hal-hal seperti itu yang memang tidak nalar ya, karena kan betul. Sebagai abdi negara, apa gitu dokter atau yang memegang jabatan harusnya mempunyai skill yang lebih tinggi ya, Mas. Bahwa kita harus punya punya benteng harusnya. Tapi itulah narkoba itu ya, dia kalau sudah kena seseorang maka orang itu tidak akan ingat lagi akan jati dirinya. Wah. Bu, ceritanya dulu kok kemudian dikirim uang 3 miliar di depan, itu gimana ceritanya awalnya? Ya sebetulnya kalau hal itu orang-orang yang, mohon maaf ya, Mas. Iya, betul. Aku cerita diriku sendiri aja. Memang orang-orang yang kena kasus itu, kalau menurut saya sih ngurus itu manusiawi, ya. Tapi ya jangan keterlaluan kan gitu ya. Nah memang pengalaman itu beberapa kali saya menemui, Mas, ya. Bahkan kita itu, karena kita itu biasa ndak nerima ya wis enteng aja, Mas. Ya betul. Nggak usah. Tapi orang lain menilai lu sakmono ya, akhirnya mikir iya ya sakmono ya gitu. Tapi kita tetap proses gitu. Proses ya. Karena dasarnya kan memang sudah bersih ya. Jadi enteng saja ya, Bu. Enteng. Coba kita ini dan nggak mikir ya.
Justru pikiran kita kalau nerima ya resiko, Mas. Ya, yang pertama resiko dinas iya, tapi Tuhan kan tetap catatannya sampai mati itu, Mas. Iya kan, Mas ya. Jadi memang kalau diperlukan seorang BNN itu harus bersih, Bu ya. Jangan sampai memainkan jabatan seperti itu. Kalau menurut saya semua ya harusnya ya Mas ya, aparat negara apakah sampai terendah harusnya seperti itu, harus itu. Tetapi kalau di BNN ini kejahatan narkoba, Mas, yang merusak orang, merusak bangsa, merusak negara. Memang komitmennya harus tinggi dalam hal bersih itu. Integritas, kredibilitas. Betul. Bu, kira-kira sedikit apa tanda-tanda seorang anak muda atau orang kecanduan narkoba itu? Itu ada beberapa ya, Mas. Misalkan dia tidak tepat waktu. Kalau anak sekolah mungkin bolosan, suka telat, atau bahkan tidak masuk sekolah. Pulang ke rumah juga begitu. Suami juga gitu loh ya. Kok mulai niyam ini? Ya aku ngelembur misalkan. Itu ya harus maaf ya, bukan mencurigai. Kalau sering, kalau sekali oke lah. Tapi kalau sering, badannya itu lusuh, ya. Terus kemudian kalau anak-anak muda itu mungkin pakai baju-baju yang aneh gitu ya, kacamata hitam, topi, terus jaketnya itu yang kayak gitu-gitu, badannya kurus, males makan. Kalau sudah tidur gitu, tidurnya itu sampai besok itu nggak bangun-bangun, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya gampang, Mas, suka marah. Kamarnya itu ditutup terus, nggak mau orang lain masuk gitu ya, nggak terbuka, tidak mau lagi berhubungan dengan keluarga. Misalkan biasa kalau makan rame-rame dia makan sendiri, sering menggunakan uang, sering barang-barang rumah hilang. Gitu ya? Iya. HP, pertama HP, nanti sepeda motor, sampai pernah itu rice cooker. Rice cooker itu diambil, ya, dijual sampai orangnya yang dijuali loh, Mas. Ini kok ono segone. Iya, gak apa-apa, bonus katanya. Kompor gas, gasnya aja. Sampai seperti itu, Mas, pengalaman yang pernah saya lakoni itu. Sebagian besar jenis apa, Bu, narkoba yang banyak beredar? Memang trennya di Indonesia ya sabu, Mas. Sabu ya? Dengan ekstasi. Karena harganya murah. Terus mungkin mudah didapatkan. Dan orang pakai narkoba itu tidak langsung, Mas. Awal-awalnya mungkin dia pakai miras dulu, terus nanti miras pakai pil double L. Bahkan anak-anak itu kadang-kadang menggunakan obat-obat tertentu yang ada zat penenangnya. Misalkan obat sakit perut, obat pusing. Saya nggak bilang merek ya, tapi menggunakan obat batuk. Terus nanti pakai sabu. Ganti-ganti, Mas, naik kelas. Iya. Seharusnya lingkungan yang bagaimana menghindari anak-anak itu terlibat narkoba, Bu? Apakah orang tua harus aktif, harus memeriksa, cross check terus terhadap si anak atau bagaimana? Ya kalau begitu mungkin stres ya, Mas ya. Iya, betul. Kita yang normal aja, tetapi kita ikuti perkembangan. Kita lebih baik komunikatif dengan anak-anak itu. Misalkan menyampaikan, tadi di sekolah sopo gitu, diajarin apa. Atau kita kalau anak kita punya teman banyak, ya jangan dikasarin. Jadi misalkan kita tahu omongmu delay iseng-iseng, bapakmu kerja neng di, kita harus tahu teleponnya, alamat, supaya kalau anak kita bohong cepat ketahuan. Kadang-kadang kita ngelihat temennya anak kita itu kok aneh gitu, kita jangan marah, coba dirangkul sambil diselidiki, gitu enggak apa-apa, Mas. Sekarang ini aktif apa, Bu? Saya kebetulan banyak ya, Mas, di samping kegiatan purnawirawan, Polwan maupun Polri, saya punya kegiatan, saya ketuanya relawan anti narkoba Surabaya. Iya, RAN namanya, RAN. Relawan anti narkoba Surabaya. Iya. Itu banyak anggotanya, Mas. Terus kemudian juga
saya punya bekerja sama dengan BNN juga, terus dengan anak-anak muda. Saya juga pembina di IKE, yaitu Ikatan Konselor Adiktif Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Kegiatannya apa aja, Bu? Kegiatan saya kadang-kadang melakukan tetap, Mas. Ada pengajian, sosialisasi. Ya masuk di pengajian begitu. Di PKK ada anak-anak muda itu yang SMP itu kita punya kegiatan dengan mereka. Misalkan mereka itu futsal. Oh ya. Terus dengan ibu-ibu PKK itu sepeda pancal. Kita modali dengan kaos, misalkan stop narkoba, wear and drug, gitu ya, Mas. Misalkan apa kalau Surabaya bonek itu? Bondo nekat. Wani itu loh, lawan narkoba Wani. Kita kerjasama dengan beberapa sponsor, Mas, untuk membuat kegiatan. Minimal kalau ibu itu harus tahu anaknya. Kalau anak SMP ya kudu ngerti, ojo ngene. Jadi mereka disalurkan ke olahraga, terus ke kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di kampung. Kebetulan saya kan di kampung, di kelurahan begitu. Itu sih, Mas. Tapi menurut saya walaupun saya enggak ngoyo banget, tetapi saya berdoa ya mudah-mudahan tersampaikan. Iya, betul. Endingnya kan banyak permintaan masyarakat, misalkan ketika ada keluarga yang ketangkep, kita konsultasi apakah harus direhab atau bagaimana. Iya, betul. Gitu. Bu, pertanyaan terakhir, mungkin ada tips atau saran untuk kaum muda dan orang-orang bagaimana supaya tidak terlibat narkoba? Ya, jadi gini, kita ini kalau Surabaya kan sudah ini ya, secara nasional kita ini sebagai bangsa Indonesia ini kita harus care ya, apalagi terhadap narkoba. Kita harus menjauhi itu, kita harus menatap masa depan, ya. Jangan sampai umur kita yang masih muda itu kita salah gunakan dengan menggunakan narkoba, miras, seks bebas, ya, kemudian kenakalan remaja yang lain, tapi fokusnya narkoba, penyalahgunaan narkoba. Jangan dekati narkoba, karena orang sekali kena narkoba, dia akan susah meninggalkan. Jahat, Bu, ya. Dan itu akan merusak dirinya. Nanti sudah nggak punya masa depan, nggak lulus SMP, nggak lulus SMA. Terus nanti bagaimana kalau sudah berkeluarga? Ini kalau untuk keluarga. Kalau itu dikumpulkan banyak, ambruk, Mas, negara ini kan, gitu. Betul. Jadi orang nggak produktif lagi. Males. Nah itu. Jadi saran saya sekarang ini di Indonesia, khususnya Surabaya, banyak hal-hal yang positif ya, khususnya anak-anak muda ya. Dengan misalkan sesuai kemampuan lah. Di samping pendidikan kita itu harus punya patokan gitu, Mas. Karena narkoba itu tidak hanya di tempat hiburan malam, kadang-kadang di sekolahan juga ya ada, gitu. Jadi kita sendiri yang harus sebagai orang muda berani menolak, walaupun itu pacarnya, temennya, ayahnya, ada loh sekeluarga begitu. Harus berani nolak, lebih-lebih orang luar. Saya kira itu tidak sulit kalau kita ini menolaknya baik begitu. Aduh, Mas, sorry ya, misalkan. Harus. Dan itu kita harus punya pengetahuan. Kalau kita sekedar nolak, nggak punya pengetahuan, kadang-kadang nanti dibully-bully begitu kan. Iya, betul. Jadi memang harus menolak, berani menolak, berani melawan. Oke, demikian tadi, Bu. Terima kasih. Oke, guys, demikian tadi bincang-bincang santai dengan Bu Suparti. Semoga bermanfaat dan Anda tetap di rumah, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap sehat selalu. Amin.